Masih bersama dengan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, dan juga anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Naendi Jaweng. Saya ke Pak Bupati. Pak Bupati begini, uangnya perkiraannya Pak ya, mungkin saya salah juga, tapi kalau saya hitung ya mungkin ratusan juta, karena satu gepok, satu ikat kan 10 juta itu ada belasan atau bahkan puluhan. Jadi ratusan juta lah, anggap aja terus di atas 100 juta. Mungkin dia punya, nanti saya akan tanyakan juga gajinya, mungkin dia punya. Tapi saya mengajak untuk kita berlogika awam. Kalau dia punya, biasanya kan gaji itu kan ditransfer lewat bank, tidak cash, tidak tunai. Nah, muncul kemudian untuk apa ada uang tunai ratusan juta? Lalu muncul kemudian juga dugaan kalau uang ratusan juta ini ada tunai, dipertontonkan berapa ya uang yang ada di rekening? Begitu. Bagaimana Pak Bupati menjawab ini? Begini Mas Elman, jadi yang bersangkutan itu kalau dilihat dari durasi videonya, diambil 1 bulan setelah menjabat jadi direktur utama ya. Dan latar belakang yang bersangkutan pun Pak Saiful Nur ini adalah pengusaha, pernah juga menjadi pimpinan beberapa perusahaan ya. Kemudian juga pernah berkecimpung di berbagai macam unit-unit usaha. Jadi saya tidak mau berandai-andai dan juga tidak mau berspekulasi, biarkan nanti tim investigasi dari inspektorat yang mendalami hal tersebut. Terkait dengan berapa-berapanya pun saya juga tidak bertanya dan juga tidak melihat secara jelas berapa-berapanya, karena itu juga tumpukan-tumpukan ya. Pak Bupati tahu gaji per bulan atau pendapatan per bulan dari Dirut Perumda di sana? Saya pikir nanti dengan BPKAD ya. Range-nya mungkin Pak Bupati tahu? Kisarannya? Kenapa? Biasanya kalau Dirut Perumdam itu ya mungkin sekitaran 15 sampai 20 jutaan mungkin ya. 15-20 juta per bulan itu baru gaji kan, belum ada tunjangan yang lain-lain? Iya. Ada sekitar itu yang saya tahu. Oke. Hanya itu? Nggak ada yang lain lagi? Yang lain-lain kan nanti mereka ada tunjangan dan juga kinerja dan lain sebagainya. Oke, tukin ya? Ya. Tukin itu berapa? Puluhan juta juga? Wah, lebih baik nanti detailnya dengan BPKAD saja. Pak Bupati, begini, kalau ada orang jajaran Pak Bupati atau mungkin di BUMD-nya Pak Bupati pegang uang puluhan juta atau ratusan juta cash tunai, ada nggak kecurigaan Pak Bupati? Karena begini, kita memasukin di bank aja 100 juta itu harus lapor. Pertanyaannya banyak untuk PPATK dan lain sebagainya. Nah ini ada di depan mata dan ini boleh saya katakan karena ini walaupun tidak langsung berada di jajaran Bupati Tangerang, tapi ini adalah BUMD yang kemudian merupakan pembinaan dari Bupati Tangerang. Bagaimana Pak Bupati melihat ini? Adakah kejanggalan yang mungkin terjadi meskipun nanti kita akan serahkan kepada inspektorat? Pak, Mas, jadi begini ya. Saya tidak mau berandai-andai karena memang juga Pak Saiful Nur ini juga latar belakangnya memang seorang profesional dan juga pengusaha. Ya mungkin saja dia punya berangkas di rumahnya buat tempat menyimpan uang ya. Kan kita juga berbeda-beda sistem penyimpanan uang kita. Ada yang memang nyaman dengan cashless, apalagi anak-anak sekarang ya semuanya cashless. Ada juga yang memang ya orang-orang tua kita kalau belum megang cash belum aman di rumah. Di bawah kasur, di bawah bantal gitu ya? Ya kira-kira seperti itu. Masih ada seperti itu ya? Tapi terlepas dari apapun, saya tetap menunggu nanti hasil dari pemeriksaan dari inspektorat. Betul, kita nanti akan menghormati bagaimana kemudian hasil pemeriksaan. Karena tentu juga akan sekarang cermati ini juga. inspektorat juga bekerja secara menyeluruh. Laporan pertanggungjawaban akhir jabatan dari Pak Saiful Nur, kemudian laporan keuangan 2021 yang memang sudah siap disajikan oleh Perumdam Tirta Niaga Kabupaten Tangerang, dan juga laporan kinerja. Jadi di tahun 2020, 2021 memang ada peningkatan pendapatan di Perumdam PD Pasar kita. Nah ini nanti kita lihat laporan kinerja dan lain sebagainya. Ini inspektorat dari kabupaten ya Pak? Kabupaten Tangerang ya. Dan ini akan bekerja independen, cermat, dan objektif. Iya. Beberapa mereka sudah mendapatkan sertifikat dari
Inspektorat Kementerian dan juga pelatihan dari KPK juga. Oke, saya ke Bung Robert. Bung Robert, wajarkah jika masyarakat punya kecurigaan atas uang tunai puluhan mungkin ratusan juta yang dimiliki oleh seorang dirut BUMD PD Pasar di Kabupaten Tangerang? Ya, Mas Aiman, karena ini sudah viral, ya sudah menjadi konsumsi publik. Ya. Tentu publik bisa saja kemudian penasaran, paling tidak penasaran. Mungkin paling jauh adalah mencurigai atau berburuk sangka, itu soal publik gitu ya. Yang sekarang bisa kita dorong inspektorat itu adalah selain tentu bekerja cermat, independen, objektif, juga transparan. Oke, kecurigaan begini Bung Robert, kecurigaan dari sebagian orang termasuk juga mungkin yang saya tanyakan tadi, uang cash sebegitu banyak kemudian ada untuk apa? Meskipun tadi Pak Bupati mengatakan tiap orang berbeda cara menyimpan uangnya, ada yang cashless di bank, tapi ada juga yang kemudian secara fisik tunai. Meskipun secara logika mungkin untuk yang tunai orang-orang tua ya mungkin masih mungkin, tapi ketika bicara soal orang-orang yang kemudian milenial atau sedikit di atas milenial, baby boomers ya, dan lain sebagainya yang yang saat ini berusia mungkin 40 akhir atau 50-an, rasanya kok mereka pasti akan lebih cenderung bank atau cashless ya? Mas Aiman, kalau pertanyaan ini ke para pengamat atau analis mungkin ya. Tapi saya sebagai ombudsman ini lembaga pemeriksa, jadi cara kerja kami adalah tetap menempatkan data dan fakta itu sebagai yang netral dulu. Oke, betul. Kita tidak akan masuk ke motifnya apa, begitu ya. Yang didorong saja kemudian. Pertanyaan saya begini, wajarkah ketika masyarakat memikirkan hal tersebut? Ada hal yang janggal, ada hal yang aneh. Kalau masyarakat itu termasuk yang bertanya ke ombudsman itu kan biasa saja. Dalam artian. Oh, ada juga yang bertanya ke ombudsman, Bung Robert. Iya, saya dua kali hari ini mendapatkan telepon gitu kan. Ini ada apa? Oke, terkait ini ya, terkait Dirut Perumda ini ya. Iya, karena ini sudah viral kan. Terus kemudian juga ada pernyataan ombudsman dan sebagainya gitu. Jadi saya kira biarkan saja masyarakat berpendapat ya. Itu sudah menjadi konsumsi publik. Ada rasa penasaran, ada rasa curiga, itu adalah hal yang ya saya kira tidak bisa terhindarkan. Tetapi yang perlu kita pastikan kemudian adalah bahwa inspektorat itu selain tadi bekerja secara objektif, independen gitu, juga transparan dalam hal hasilnya nanti. Itu juga bisa memberikan jawaban. Tentu laporan pasti harus ke Pak Bupati secara resmi, tetapi klarifikasi ke publik juga itu rasa-rasanya menjadi bagian yang tidak boleh ditinggalkan. Begitu bagaimanapun ini sudah menjadi informasi publik. Dan jangan lupa BUMD itu adalah masih tetap menjadi bagian dari perangkat di pemerintahan daerah, dan tentu publik juga terutama warga di Kabupaten Tangerang ingin tahu apakah kemudian memang tata kelola keuangan BUMD itu juga memang bagus, sehat dan sebagainya, dan tidak ada kaitan dengan kasus ini. Ini semua kan akan jadi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, Mas Aiman. Nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian inspektorat menjawab ini. Termasuk juga saya harus jelaskan juga bahwa fungsi media adalah untuk menyuarakan dan mencermati apa-apa yang kemudian mencurigakan. Jadi bukan hal yang memang berprasangka buruk dan lain sebagainya. Tapi kita menjaga, waspada, dan juga kemudian tetap kita berpegang pada aturan. Terakhir Pak Bupati, apa yang bisa diambil pelajaran khususnya untuk jajaran di Kabupaten Tangerang? Pak Bupati ingin menyampaikan sesuatu? Ya, jadi saya juga mengimbau pada seluruh aparatur sipil negara Kabupaten Tangerang, para direksi di BUMD, begitu juga dengan para pegawai di BUMD untuk bijaksana menggunakan sosial media, ya. Tidak perlu membuat konten yang memang tidak pantas dan tidak etis dilakukan, terutama oleh para pejabat publik. Begitu pula dengan para jajaran di direksi BUMD. Nah, ini menjadi pelajaran penting, pengalaman buat semuanya, agar kemudian bisa berhati-hati dan menjaga marwah juga martabat dari pemerintah daerah. Jadi mungkin nanti akan saya keluarkan surat edaran untuk menegaskan kembali terhadap peraturan-peraturan yang kita buat seperti ini nanti. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Baik, apresiasi untuk Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. Dan kita akan tunggu Pak nanti hasil dari inspektorat, mudah-mudahan langsung diumumkan langsung oleh Bupatinya sendiri. Nanti kita akan tunggu Pak Ahmed Zaki Iskandar. Terima kasih sekali lagi, dan juga Bu Robert Andi Jaweng dari Ombudsman. Pak Ahmed Zaki Iskandar adalah Bupati Tangerang. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.